Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Nuryati. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan multinasional pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Setelah kita mempelajari 18 pertemuan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional, tentu kita tidak asing lagi mengenai perusahaan multinasional. Nah, apa itu perusahaan multinasional? Apa saja kekurangan dan kelebihannya? Serta apa saja sih contoh dari perusahaan multinasional? Menurut Kamus Ekonomi, perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasinya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi serta pelayanan di luar negaranya sendiri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Selanjutnya adalah kekurangan perusahaan multinasional. Yang pertama, bisa mematikan perusahaan lokal. Karena berkat kekuatan dana besar, perusahaan multinasional dapat memonopoli suatu sektor. Yang kedua, ekspor keuntungan. Keuntungan bagi negara tuan rumah yang digunakan sebagai tempat untuk pemasaran mereka relatif kecil. Yang ketiga, dampak terhadap budaya dan sosial. Perusahaan asing bisa mengubah gaya pakaian dan makanan tradisional masyarakat setempat. Yang keempat, kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Yang kelima, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Cukup sering mereka melakukan ini dengan cara tidak menghargai lingkungan. Contohnya dengan membuang limbah sembarangan tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kelebihan dari perusahaan multinasional. Yang pertama, keuntungan mata uang asing melalui investasi di sektor ekspor. Yang kedua, mengurangi persyaratan valuta asing untuk kegiatan impor di sektor industri. Yang ketiga, mendukung pembangunan nasional. Keempat, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembahasan terakhir dari materi ini adalah contoh dari perusahaan multinasional. Berikut adalah salah satu contohnya. Yang pertama adalah perusahaan Apple, yang kedua Microsoft, ketiga Adidas, keempat McDonald's, kelima KFC, keenam Unilever, ketujuh Google, dan delapan Toyota. Semua ini merupakan perusahaan multinasional yang sudah memiliki banyak cabang di berbagai negara, terutama Indonesia sendiri. Cukup sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.